Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembahasan 5.3 format report. Ini merupakan pembahasan terakhir dan merupakan materi terakhir dari sertifikasi Microsoft Office Specialist untuk akses 2016 ya. Setelah ini mungkin kita akan coba untuk review atau mencoba untuk latihan yang all case-nya gitu ya, atau seluruh kasus secara keseluruhan. Nanti akan saya coba buat ya. Nah, jadi ini bukan materi terakhirnya. Kita akan coba bahas ada 4 soal di sini ya. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah open the access 5.3 database. If the info bar opens below the ribbon, click the enable content button ya. Oke, berarti saya buka dulu aksesnya seperti biasa. Saya simpan di sesi 15 ya. Simpan di sesi 15 dan enablekan dulu ya soal pertamanya. Oke, kita lanjutkan ke soal kedua. Open the expense summary report in layout view and do the following. Oke, kita diminta membuka expense summary report ya. Ini pilih layout view. Oke, terus kita diminta change the report page orientation into landscape ya. Nah, ini diminta merubah tampilan orientationnya ya, orientasinya. Ini kalau kita lihat kan ini ke bawah, ini dia portrait ya. Berarti kita pilih ke page setup. Itu pilihannya adalah portrait, kita pilih ke landscape ya. Oke. Terus langkah selanjutnya apply the integral theme to only this report. Oke, kita balik lagi ke desain, cari theme yang isinya adalah integral ya. Integral, mana kita coba cari dulu, office, icon, ion, organic, integral mana ya? Nah, ini ya integral ya. Oke, sudah. Terus save and close the expense summary report. Oke, save and close summary report. Oke, selesai untuk soal yang nomor 2 ya. Soal nomor 3-nya adalah open the task report in design view and do the following. Kita diminta untuk membuka task report dalam keadaan design view and do the following. Add the date and time to the report header. Use the format D-nya 2 kali, M-nya 3 kali, Y-nya 2, dan time-nya hours and minutes, AM or PM ya. Ini kita tinggal klik saja ini. Di sini ada date and time. Cuma kita lihat ya, ini yang man-nya 2 ini ya, yang AM PM ini ya. Oke, tinggal klik OK. Sudah. Add the text box control below the time span field. Oke, kita cek dulu time span field. Mana ada time span field? Nah, ini ya. Ini berarti di bawahnya ya. Kita diminta untuk menambahkan text box ya. And then create a calculative field that calculate the difference between start date and due date ya. Jadi kita diminta untuk menghitung perbedaan antara start date and due date ya. Berarti kita diminta menambahkan dulu text box. Kita tambahkan dulu text box ya di bawah time span. Nah, di sini ya. Terus kita diminta untuk mengkalkulasi calculate field the calculate difference between the start date and due date ya. Oke, kita diminta untuk menghitung ya start due date dan start date ya. Berarti tinggal due date dikurangi start date, berapa selisihnya kan difference ya. Use the concatenation operation and ya to add the word days after the calculation. Berarti nanti ditambahkan rumus penghubung ya. Concatenation itu penghubung dua field ya. Change the label field to
task duration. Oke, berarti kita bikin dulu rumusnya ya. Rumusnya ke property sheet, kita pilih data. Nah, tadi dimintanya adalah due date kurangi start date ya. Tinggal pilih di sini harusnya ada due date. Ini ya. Due date dikurangi start date, terus di concatenated dengan days ya, days. Oke, kalau sudah oke, terus dia diminta change the field label to task duration. Change the field label to task duration, berarti di sini diminta menjadi task duration. Oke, selesai ya. Nah, terus tinggal diminta save and close the report. Oke, save and close the report. Dah selesai untuk yang poin 3 ya. Nah, kita masuk ke poin 4. Open the task by priority report in layout view and do the following. Layout view ya. Nah, open task by priority. Nah, ini ya layout view. Oke, nah kita kan set up the 3 column report and then set the column width to 6 inch. 3 column report ya. Oke, kita coba rubah dulu. Ini kita format dulu ya. 3 column report. Nah, ini di format dulu. Kolomnya mana nih? Oke. Ini ya. Nah, ini kolom report. Ini kolom. Kita minta kolomnya 3. Terus ukuran kolomnya berapa? 6 inci ya. Nah, ini 6. Nah, di sini masih pakai senti ya. Dimintanya 6 inci. Nah, kalau seperti ini, kalau nanti mungkin di kasus yang saat MOS ini tidak perlu dirubah ya measurement-nya ya. Tapi kalau kebetulan yang di sini measurement-nya berbeda, oleh karena itu saya harus rubah dulu measurement-nya menjadi inci ya, menjadi ke inci. Kalau nanti Anda di soal sih seharusnya tidak perlu lagi dirubah-rubah lagi ya. Harusnya sih seperti itu. Kita coba cek dulu ya. Incinya mana nih? Kalau tidak di sini berarti kita harus rubah global settingnya ya. Global settingnya kita harus rubah. Nah, ini masih senti itu di sini ya. Wah, ini kayaknya harus global setting yang dirubah ya. Kita harus rubah. Nah, ini kebetulan saya cuma satu bahasa ya, jadi saya cuma istilahnya cuma satu jenis hanya Indonesia ya. Atau gini aja ya, nanti mungkin di soalnya ya, inci ini tentu tidak perlu dirubah ya, karena tidak diminta untuk merubah gitu ya. Tapi karena kebetulan settingan komputer saya saat ini adalah senti ya, kita asumsikan saja lah ya. Kita asumsikan saja senti ini dengan inci gitu. Nanti disesuaikan dengan kalau nanti di soalnya saya yakin tidak perlu dirubah karena tidak ada perintah untuk merubah ya. Yang penting kita lihat aja set the column width-nya 6 inci. Berarti kita tinggal rubah
Di sini kolom spacing, kolom ini kan row spacing ya. Ada kolom spacing, ada row spacing, ada width, ada height. Berarti kita mintanya yang width-nya ya. Ini berarti number of kolomnya adalah 3. Terus kolom width-nya adalah 6 inci. Kita hitung aja 6 cm gitu ya. Asumsikan sama saja lah gitu ya. Terus arrange the field to go down and the cross ya. To go down and the cross. Oke, sudah. Apply bold formatting to task name, due date, and priority control. Oke, ini di oke dulu ya. Nah, terus apply the bold formatting to task name, due date, and priority control. Task name, due date, priority control ini sudah bold ini ya. Sudah bold. Jadi kalau ini tidak perlu dirubah lagi. Task name, due date, and priority control kita cek apakah sudah bold. Kalau ini tinggal ditambah gini aja ya. Ini di bold ya. Terus select the status control, apply bold. Status control, mana status control? Status control, cek dulu ya status control. Mana status controlnya ya? Select the status control, apply bold and italic and under formatting, and set the font color and red color. Ini maksudnya status control ini yang ini kali ya. Ini status controlnya. Berarti kita diminta untuk apply bold ya. Apply status control. Ini status name. Nah ini status control nih. Ya. Status name. Tadi yang saya cek dulu ya. Upload task name, due date, and perhatikan task name. Oh ini salah, ini berarti bukan ini ya. Saya koreksi dulu ya. Task name ini harus bold. Terus due date ini juga bold ya. Terus priority control ini juga bold. Terus select the status control, apply bold, status control, apply bold. Terus italic sudah, underline sudah, font colornya red. Ini ya font color red. Oke, sudah. Select the calculated field in the page header and set the special effect property to shadow. Ya, select the calculated field and page header. Calculated field and page header. Oke, kita lihat dulu maksudnya gimana nih. Select the calculated field in the page header and set the special effect property. Berarti kita harus menambahkan calculated field. Calculated field total ya. Calculated field. Oke, kita lihat soal berikutnya. Display the report and print review and then save. Nah, berarti kita harus cari dulu ini ya. Calculated field-nya in the page header. Page header itu
harusnya muncul ketika kita merubah reportnya menjadi design field ya. Oke, calculated field kita cek dulu ya. Design view, page header, calculated field ya. Ini perintahnya tidak jelas ya. Select the calculated field in the page header. Calculated field di sini tuh, calculated field itu kan adalah field yang isinya berupa perhitungan ataupun diambil dari field yang lain ya. Nah, ini tidak diketahui yang harus dihitungnya apa gitu. Ini nanti saya buang saja ya. Saya anulir saja ya. Langsung ke poin F-nya ya. Terus di sini adalah display the report in print preview and then save and close the report. Berarti dimintanya display and print preview and then save close the report. Oke, selesai ya pembahasan dari praktik tes 5.3 format report ya. Anulirnya adalah di poin E nya. Ini sepertinya saya salah memasukkan soal ya. Nanti di soal yang akan saya berikan ke Anda ini akan saya coba hapus. Demikian pembahasannya, materinya sudah selesai. Nanti kita akan coba lakukan review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.